Kelompok berapa? Kelompok 2. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas bab 4 tentang klasifikasi dan kategorisasi menggunakan penalaran induktif. Saya Dina Susilawati sebagai moderator dari slide. Dan ada teman saya, Ainunisa, sebagai pemateri, Imadulillah Hamdi sebagai pemateri, dan Nadia Umul Khairat sebagai pemateri. Boleh tolong next. Baik, penarikan kesimpulan. Yang ke atasnya dulu. Ya, penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif. Boleh tolong di-scroll. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan perhitungan suara pemilu dengan metode quick count. Nah, dari data 10 lembaga yang melakukan quick count itu mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58%, dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Nah, dari premis-premisnya yaitu ada dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58%, dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Dan kesimpulannya yaitu hasil pasangan calon Jokowi Widodo, Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Betul, scroll. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya, hari ini pukul 10 pagi Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah, lalu terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya Anda juga melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Apa yang dapat Anda simpulkan? Nah, maka premis-premis yang dapat dari kasus tersebut itu hari ini pukul 10 pagi Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah. Lalu ternyata para siswa keluar dan bermain. Dan kesimpulannya, jam istirahat siswa di sekolah tersebut yaitu jam 10 pagi. Kasus selanjutnya ada Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Maka premis-premis dari kasus tersebut, Atta Halilintar mendapatkan gold play button, Ria Ricis mendapatkan gold play button, dan Raffi Ahmad juga mendapatkan gold play button. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapat 1 juta subscriber di kanal YouTube mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, contoh kasus selanjutnya itu ada intensitas hujan sedang dan lebat mendominasi awal tahun 2023 ini. Dalam periode Februari sampai Maret 2023 ini, La Nina diprediksi akan segera berakhir dan beralih menuju netral. La Nina merupakan fenomena yang membuat suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Premis-premis dari contoh kasus tersebut yaitu intensitas hujan mendominasi di awal tahun 2023 disebabkan oleh fenomena La Nina yang membuat suhu muka laut mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya sehingga meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu curah hujan yang meningkat di awal tahun 2023 disebabkan oleh fenomena La Nina. Kemudian selanjutnya itu ada contoh kasus daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Bunga pepaya juga dapat dimasak menjadi oseng-oseng yang membangkitkan selera makan. Apalagi buahnya sangat manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Saat masih muda, buah pepaya juga dapat dijadikan
bahan makanan. Tidak hanya itu, biji buah pepaya juga mengandung suatu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak-anak. Ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Premis-premis dari contoh kasus yang tadi itu daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Tak hanya daunnya saja, bunga, buah, dan biji pepaya juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu terdapat banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari sumber yang telah dari artikel yang dapat kami cari dari sumber tersebut, terdapat kasus yaitu kurang tidur dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi dan menurunnya daya ingat. Hal ini dapat sangat mengganggu kinerja mahasiswa dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Kurang tidur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan masalah jantung. Nah, dari kasus tersebut terdapat premis-premis yang kami ambil yaitu kurang tidur dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi dan menurunnya daya ingat. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, dari premis-premis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa harus menyadari bahwa kurang tidur menyebabkan banyak efek negatif bagi mahasiswa. Dan kasus terakhir yang kami cari dari sumber yang tertera, yaitu jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Bertambahnya jumlah kasus ini membuat angka infeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia. Protokol kesehatan ini ditujukan untuk mencegah penularan virus corona dan meminimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan tersebut meliputi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. Hal ini bukanlah hal yang mudah, karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Dari kasus tersebut dapat diambil premis-premisnya, yaitu jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Sudah seharusnya kita lebih patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia guna mencegah dan meminimalisir bertambahnya angka penularan virus corona. Dari premis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kasus ini membahas tentang kasus infeksi virus corona di Indonesia kian meningkat. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.